Assalamualaikum Agim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, A? Alhamdulillah. Ini sepertinya ramai Nikmat, sekali ya di media sehat. sosial terkait ceramah AA nih di salah satu daerah saat itu mengenai pilihan politik AA yang menyatakan bahwa AA tidak mau netral dalam Pilpres nanti. Maksudnya apa nih, A? Namun jangan jawab dulu, kita akan lanjutkan dialog ini usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Sore. Pak Romi pernah silaturahim kurang lebih 2-3 tahun yang lalu ke yayasan, ke pesantren, dan tidak membahas apapun tentang presiden dan sebagainya karena masih jauh waktu itu. Baik, jadi Pak Romi maupun selain Pak Romi, apakah juga pernah ada yang berkomunikasi dengan AA untuk mendukung salah satu pasangan capres atau untuk netral saja begitu, A? Tidak ada pembicaraan itu, dan AA kemarin sudah membuat klarifikasi sehubungan dengan ada berita yang beredar, dan Pak Romi pun pada Sabtu malam kemarin mengirim WA bahwa beliau tidak mengatakan seperti yang ditulis di media itu. Jadi akhirnya sudah selesai masalahnya. Baik, nah ini selama ini mungkin ada anggapan Agim mengenai himbauan Agim ini katanya paling didengar menurut suara pemilih. Nah, tanggapan Agim seperti apa? Saya jarang mikirin itu. Baik. Yang penting satu, kalau secara pribadi warga Indonesia kan pasti tidak mungkin netral, pasti punya pilihan. AA juga punya pilihan sebagai seorang warga yang ingin memanfaatkan suaranya walaupun satu. Namun saat yang sama sebagai seorang yang diberi ujian oleh Allah sebagai mubalik seperti ini, mencermati situasi sekarang ini memang lebih fokus, ingin sekali mengajak khususnya umat Islam dan umumnya masyarakat Indonesia, ayo kita menjadikan Pilpres ini nambah iman. Mungkin bahasanya agak aneh ya, karena saya yakin sekali sebagai umat Islam yang yakin kepada Al-Quran bahwa yang menentukan presiden Indonesia itu adalah Allah. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki, Allah ambil kekuasaan dari siapa yang dia kehendaki. Surat Ali Imran ayat 26. Jadi ajang Pilpres ini seharusnya membuat masyarakat yakin Indonesia ini amanah Allah dan yang menentukan presiden itu adalah Allah. Sedangkan Pilpres ini adalah syariat ladang amal harusnya. Fastabikul khairat, berlomba-lomba berniat baik, berlomba-lomba berbuat baik, bukan justru dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi ingin ngajak, ayo masyarakat, ini Allah nih yang menentukan. Kalau kita ingin dapat pemimpin terbaik, ayo kita minta kepada Allah. Yang kedua, ingin mengajak masyarakat gunakan acara Pilpres ini adalah untuk memperbaiki silaturahim, jangan sampai beda pilihan politik kemudian dianggap lawan, dianggap musuh, keluar kata-kata yang akhlaknya jadi kurang. Nah, ingin sekali mengajak posisinya begini sekarang, ayo dekati Allah, ayo perbaiki akhlak, ayo perbaiki ibadah, ayo rajut ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah watoniyah. Karena Allah yang menentukan, tidak perlu dengan cara-cara yang tidak baik, tidak perlu dengan hoax, apalagi dengan kelicikan-kelicikan, itu hanya akan mendatangkan bencana saja. Baik. Itu posisinya. Baik, jadi artinya AA tetap mempunyai pilihan, namun tidak untuk dideklarasikan begitu ya, A? Sementara ini AA pikir begitu, kecuali kalau AA lihat nanti terjadi hal-hal yang mengharuskan bicara, misalkan entah apa gitu, ketidakadilan yang masif, kelicikan yang masif entah dari pihak manapun, tentu nanti harus menyampaikan sesuatu. Dan AA berharap sekali bahwa Pilpres dan Pileg ini berjalan dengan sangat jujur, adil, karena kalau ada kelicikan oleh pihak manapun,
itu berarti mengkhianati rakyat, mengkhianati bangsa ini, mengkhianati negeri ini. Sudah keluar waktu begitu banyak, biaya begitu besar, pikiran masyarakat, emosi masyarakat. Kalau sampai ada kelicikan dalam bentuk apapun dari pihak manapun, tentu ini sebuah pengkhianatan besar kepada bangsa ini. Nah, inilah yang ingin kita jaga bersama agar upaya kita mendapatkan pemimpin itu bersih, lurus, sehingga mau menang mau tidak menang, ini adalah kemenangan bagi bangsa ini, karena Pilpres ini dijalani dengan jujur, adil dan indah kalau kita bisa menjadikan ini menjadi proses pendewasaan masyarakat. Belajar, saya punya pilihan dan hormati pilihan orang lain tanpa harus emosional menyikapinya. Sepakat? Baik, Agim. Ini ada sebuah beredar video amatir yang viral di media sosial tentang pengajian Gus Nur di Medan yang memanas karena adanya protes dari jemaah. Kita akan lihat dulu videonya berikut ini. Saya tidak pernah merendahkan pemerintah, justru pemerintahlah yang merendahkan diri sendiri. Janji nggak impor, janji buka 10 juta lapangan pekerjaan, Ya, Islam Nusantara itu kan kalau dari segi ilmu nahwu itu bentuknya adalah mudhaf-mudhafun ilaih. Artinya Islam di Nusantara. Islam di Nusantara ini memang berbeda dengan Islam yang di luar. Kalau di sini ada beduk, di Mekah nggak ada beduk. Kalau di, ya ini mau saya tanya sebentar loh. Iya. Pertanyaannya udah? Kak, ya bentar belum. Santai Mas. Dingin kan dingin. Kan dingin ya. Kan dingin gitu ya. Ya. Loh. Poin pertama, tadi beliau sempat nyeletik sedikit. Saya dengar-dengar Gus Nur juga nggak bisa kitab. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Saya dapat hidayah ketika saya sudah punya anak, masih umur 2 tahun, lapar-laparnya, haus-hausnya, nggak punya uang. Saya dapat hidayah ketika sudah nikah. Masalah mondok nggak mondok itu takdir mubrom saya. Kalau saya boleh milih, ya Allah, lahirkan aku jadi anaknya Zainuddin MZ. Bapak terlalu isinya hanya menjatuhkan pemerintah. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, itu presiden kita, Pak. Kalau Nabi Muhammad itu dirinya yang dihina, maka Nabi Muhammad memaafkan. Ayo, mau dihina, mau diludahi, mau dilempar. Baik AA, tanggapan AA setelah menyaksikan video ceramah Gus Nur di Medan tadi seperti apa? Waduh, nggak menyaksikan ini tidak melihat ini ya. Cuman AA sangat berharap. AA tidak bisa mengomentari sesuatu begini ya. Ini penting sekali, sekarang viral dari pihak manapun sering terpotong-potong, termasuk pernyataan-pernyataan AA pun sering sebagian-sebagian. Maka AA tidak membiasakan diri untuk mengomentari sesuatu yang tidak bal. Benar itu benar, akurat, lengkap. Karena khawatir sekali dengan sesuatu yang sepenggal-sepenggal, tidak utuh, maka akan ada masalah lanjutan. Jadi AA tidak terbiasa untuk mengomentari hal-hal yang tidak bal. Baik. Benar, akurat, lengkap. Maaf ya. Baik. Tapi kalau boleh, silakan. Boleh Boleh A. Iya, memang dalam waktu yang tersisa ini besar harapan kepada semua pihak untuk terus mengajak masyarakat lebih sejuk ya, lebih damai, lebih akur, lebih kuat ibadahnya, lebih banyak doanya, karena memang ini kan negara berketuhanan yang Maha Esa. Seyogianya Pilpres itu lebih banyak mengingatkan kepada Allah, memohon kepada Allah. Nah, supaya lebih sejuk lah, kasihan generasi sesudah kita yang menyimak ini ya sesudah
ditafakuri, memang pilpres ini agak beda dengan pilpres sebelumnya. AA sering memikirkan bagaimana nih anak-anak generasi muda melihat semua ini, apakah tidak membuat mereka jadi apatis terhadap kok politik seperti ini, kok akhlak sepertinya seperti yang melupakan adab-adab dan akhlak-akhlak. Besar harapan kepada para tokoh, khususnya para ulama, para tokoh-tokoh agama, tokoh negara. Ayolah kita berlomba-lomba memberikan keteladanan kepada masyarakat bahwa politik itu sesuatu yang indah, politik itu sesuatu yang bisa dijalani dengan akhlak yang baik, bahwa politik itu bisa membuat kita tetap merasakan persaudaraan yang erat. Jangan sampai semangat kepada kemenangan yang padahal sudah Allah yang menetapkan membuat kita kehilangan kesungguhan menjadi tauladan bagi masyarakat. Menang kalah tuh Allah yang menentukan, tapi jadi amal atau jadi dosa itu adalah pekerjaan kita. Seharusnya episode yang cuman sebentar ini, para tokoh-tokoh itu berlomba-lomba memberikan keteladanan, berlomba-lomba memberikan pendidikan politik yang berakhlak bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak menjadi tegang, ketakutan, bahkan menjadi semangat untuk melakukan proses politik karena melihat keadilan, kejujuran, keteladanan, kesopan santunan, rasa menghormati terhadap hak-hak politik orang lain. Rasanya akan indah kalau para tokoh yang sangat banyak ini memberikan kesempatan ketika disorot oleh media, oleh berbagai medsos, sehingga masyarakat bisa semakin terdidik menjadi masyarakat yang makin dewasa, makin matang. Bukankah itu yang sangat penting dari pilpres ini? Bukan menang kalahnya pilihan kita, tapi menjadi bangsa yang makin matang dan dewasa. Itu sih harapan. Baik, AA tadi menyebutkan bahwa sebagai warga negara tentunya sudah memegang pilihan politiknya begitu. Tapi AA konsisten dengan sikap yang netral. Apakah alasannya kenapa sih AA kemudian konsisten dengan sikap yang netral ini? Apakah melihat sikap-sikap politik yang sudah viral di media sosial begitu ada potensi memecah belah bangsa? AA, tanggapannya AA? Ya, sejujurnya AA sangat-sangat sedih melihat sekarang ya keadaan sekarang ini. Bagaimana sampai ada di satu tempat itu suami istri bercerai karena beda pilihan. Di pengajian dengan pengajian juga menjadi kurang nyaman. Di masjid yang beda pilihan juga menjadi tidak nyaman. Ini padahal kan kedua-duanya saudara kita, saudara sebangsa dan saudara seakidah. Padahal berbeda pilihan itu karena mungkin orang beda sudut pandang, beda informasi yang didapat, beda keinginan. Jadi memang kita tidak bisa memaksakan orang lain sesuai dengan keinginan kita. Sebaiknya memang waktu yang tersisa ini ada kesadaran lah dari semua pihak, terutama yang sedang manggung-manggung ini, yang banyak disorot media. Ayo ini kesempatan memberikan keteladanan bahwa politik itu sikap yang terhormat. Politik itu tidak kotor, tidak menjijikan, tidak ada kelicikan, tidak ada kecurangan. Warisan terbesarnya dari episode Pilpres ini adalah masyarakat bisa mendapat pelajaran berharga. Para negarawan, para tokoh yang bijaksana, para tauladan-tauladan, ini sebetulnya kemenangannya. Baik. Dan ini akan berbuah Pilpres yang akan datang menjadi mungkin lebih berkualitas. Baik, AA tadi juga menyebutkan bahwa melihat suasana seperti ini. baik, pernah bertemu dengan Bung Romi tapi tidak berbicara soal politik. Nah, ini seandainya ditanya soal pandangan soal pemerintahan saat ini, A, jawabannya seperti apa nantinya, A? Ya tentu harus proporsional ya. Mana yang sudah dilakukan secara proporsional, mana kekurangannya, mana janji-janji yang belum ditepati, mana yang sudah berusaha ditepati. Pokoknya kalau menilai sesuatu seadil-adilnya. Pasti ada yang senang, ada yang kecewa, dan ini sangat manusiawi sekali karena setiap orang punya sudut pandang masing-masing. Begitu? Baik, artinya mendukung pemerintahan saat ini, A Agim. Kurang mengerti pertanyaannya. Baik, nah ini kan yang viral di media sosial begitu, ada pertanyaan soal pandangan soal pemerintahan Jokowi. Jika ditanyakan ada pandangan seperti apa untuk pemerintahan Jokowi saat ini, Agim jawabannya nanti seperti apa?
Ya seperti yang barusan disampaikan, sebaiknya tiap orang itu melihat segala-galanya dengan adil. Ya, Islam itu selalu menganjurkan adil, bahkan kepada musuh sekalipun, maaf, kepada orang yang paling dibenci sekalipun harus adil. Itu cara Islam bersikap. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik. Jadi kalau mau menilai ya bersikaplah dengan adil. Dari kedua capres ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan ada satu pesan dalam Islam, kalau kita menyukai seseorang tidak boleh berlebihan. Dan kalau kita tidak suka juga tidak boleh berlebihan, karena suatu saat bisa berbalik-balik segala keadaan ini. Yang disukai bisa mengecewakan, yang dibenci malah nanti bisa berbuat baik. Makanya harus tidak emosional di dalam menilai segala hal. Jernih, akal sehat digunakan, pikiran yang jernih, hati yang dingin. Insya Allah kalau memilih, apalagi kalau dengan doa, pilihlah yang kira-kira yang terbaik dan sesudah itu pasrahkan kepada Allah. Baik. Di masa kampanye Pilpres saat ini banyak sekali di forum-forum, bahkan di rumah-rumah ibadah atau di ceramah-ceramah berbicara soal Pilpres, kemudian saling menjelek-jelekan begitu yang dilakukan di ceramah-ceramah atau di rumah-rumah ibadah begitu. Tanggapan apa yang harus dilakukan imbauan Baik. Politik ini bagian dari kehidupan. Islam dengan politik tidak bisa dipisahkan. Bicara politik bisa di mana saja, bisa di rumah, bisa di masjid. Jadi tidak boleh dilarang bicara politik, karena politik itu adalah bagian dari kehidupan. Politik yang membuat masyarakat makin kuat iman, politik yang membuat masyarakat jadi beribadah dengan benar, politik yang membuat masyarakat berakhlak dengan baik, politik yang bisa membuat masyarakat makin bersabar, itu hal yang baik. Jadi tidak sepenuhnya dilarang ya. Mungkin yang terlarang itu adalah yang mengatakan politik secara emosional sehingga menabrak rambu-rambu akidah, rambu-rambu akhlak, rambu-rambu etika dan ukhuwah. Baik, oke. Mungkin ini yang terakhir, Agim, untuk menjaga jelang Pilpres yang memang sebulan lagi, nanti bulan depan, ini harusnya seperti apa para politikus begitu di tanah air tetap menjaga akidah dan persatuan? Ya, yang pertama AA sangat berharap, ingat baik-baik ini yang menyimak acara Pilpres kita adalah generasi yang akan datang, yang akan memimpin negara ini. Berlomba-lombalah menjadi suri tauladan agar orang tidak alergi, dan maaf ya kata-katanya, jangan sampai orang muak begitu kepada Pilpres ini. Karena sudah ada gejala-gejala itu sudah mulai enek. Sehingga sudahlah kayaknya ini cuman kepuasan orang-orang tertentu. Jadi AA berharap ayo kita berlomba-lomba menjadi suri tauladan, akhlak yang baik sehingga orang bisa meniru. Yang kedua, sudahlah sejukkan suasana, jangan lontarkan kata-kata yang bisa membuat kita bermusuhan, bertengkar, karena itu rugi sekali bagi kita. Mari masyarakat juga, ayo perkuat ibadahnya, perbanyak doa, karena Allah Maha mendengar, Maha tahu, dan Dia yang menentukan siapa yang Dia kehendaki. Jangan sampai kita lupa kepada Allah, hanya ingat kepada capres. Jangan sampai sibuk dengan Pilpres, lupa kepada Allah yang menentukan segala-galanya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan media juga adil ya. Adil, semuanya berpegang kepada aparat juga yang harusnya menjadi wasit seadil-adilnya. Karena kalau ini mereng kiri kanan, wasit kurang adil, ini potensi besar yang akan menjadi masalah besar bagi negara kita ini. Semoga para pahlawan kita adalah para aparat KPU, Bawaslu, polisi, TNI, BIN dan sebagainya yang memang harus di tengah, adil, benar-benar adil. Karena kalau ini tidak adil, maka menjadi masalah yang sangat besar yang membuat kredibilitas presiden terpilih maupun Pilpres ini menjadi diragukan oleh bangsa kita, dan bangsa kita rugi besar. Kita doakan, dan saya percaya bahwa semua pihak akan berusaha kuat menghormati keadilan, kejujuran, dan kebersamaan di negeri yang kita cintai ini. Amin. Begitu, terima kasih ya. Baik, terima kasih Kiai Haji Abdullah Gimnastiar telah bergabung bersama kami di iNews Sore.